Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Senang loh kita tuh bisa ketemu lagi di channel ini. Buat teman-teman nih yang baru pertama kali datang ke channel ini merupakan channel yang ngebahas tentang fotografi smartphone. Jadi buat teman-teman nih yang pengen tahu tentang dunia fotografi smartphone atau dunia tentang videografi smartphone ya, dikit-dikit aku bisa bahas di channel ini. So buat kalian yang nggak pengen ketinggalan sama materi-materinya, subscribe channel ini teman-teman, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, kita langsung masuk ke kontennya. Kayak yang udah aku bilang di awal tadi, hari ini kita mau ngebahas tentang hasil dari lensa apexel 85mm untuk smartphone ini teman-teman. Gimana hasil ketajaman gambarnya, gimana hasil warnanya, bisa bikin foto bokeh apa enggak, terus apa aja sih kekurangannya, kita bahas satu-satu yuk. Ngomong-ngomong nih, buat teman-teman yang belum tahu lensa 85mm untuk smartphone ini, teman-teman bisa ngelihat videonya ada di sebelah sini. Nanti aku taruh di sini, kalian bisa klik videonya. Itu aku ngebahas tentang lensa 85mm ini, gimana unboxingnya, gimana kualitasnya, berapa harganya, rate-nya. Tapi kalau untuk rate harga bisa berubah sewaktu-waktu sih. Nah, untuk yang pertama ini aku mau ngebahas tentang ketajaman gambar dari lensa ini. Kalau kalian melihat gambar di sini, nih aku kasih lihat gambarnya. Untuk foto ini aku pakai kamera iPhone 5s dengan lensa 85mm ini. Menurut aku untuk kamera zaman dulu ya, iPhone 5s smartphone zaman dulu, untuk menghasilkan gambar setajam ini, menurut aku ini cukup tajam. Lensa ini tuh cukup tajam teman-teman buat ngasilin sebuah gambar yang baik. Ini handphone jadul aja kayak begini, kalau dipakai di handphone yang baru, logikanya pasti bakal jauh lebih tajam dibandingkan dengan kamera zaman dulu kan ya. Setelah kalian bisa ngeliat gambar ini, coba ini aku zoom ke 300% ya. Coba aku zoom ke 300%, hasilnya kayak begini. Kira-kira untuk detail gambarnya nih, aku coba geser-geser, kalian bisa ngeliat tingkat ketajaman gambarnya tuh masih sedetail ini nih teman-teman untuk pakai kamera iPhone 5s tadi ya. Kalian bisa tentuin sendiri kira-kira tajam atau enggak gambarnya, hasil fotonya, atau ada pengurangan enggak kualitas gambar atau enggak menggunakan lensa ini. Tapi menurut aku kalau melihat hasilnya seperti ini tuh termasuk hasil yang cukup tajam buat foto smartphone pakai lensa 85mm ini. Bisa makin jauh, bisa makin close up, dan hasilnya tetap tajam, nggak mengurangi kualitas gambar. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang kualitas warna. Kalau kalian melihat kualitas warna dari sebuah smartphone, tiap smartphone itu memiliki kualitas warna yang berbeda-beda. Ada yang ngehasilin gambar yang jauh lebih mencolok, dan ada juga yang ngehasilin gambar yang kelihatan lebih netral, lebih kalem kayak gitu. Nah, untuk hasil gambar di ini nih aku tampilin. Hasil dari foto ini merupakan hasil dari iPhone 11 menggunakan lensa 85mm dari apexel ini teman-teman. Menurut aku lensa 85mm ini yang dipasangkan di smartphone yang aku pakai buat foto ini tidak mengurangi kualitas warna yang ada, dengan syarat dia nggak ngelawan cahaya matahari nih teman-teman. Nah, kalau misalnya ngelawan cahaya matahari, itu tuh hasil gambarnya akan lebih banyak biasnya sih. Nanti kita bakal bahas di kekurangannya, terus kita lanjut dulu ke selanjutnya. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang perbandingan jarak lensa. Teman-teman lihat hasil foto ini deh. Ini hasil foto yang aku ambil gambarnya dengan lensa 85mm, dan kalau kalian lihat ini hasil foto yang aku ambil tanpa lensa 85mm. Gimana? Udah dapat gambaran belum untuk jarak yang bisa didapatkan dari lensa 85mm ini? Lumayan jauh kan dapatnya kan? Buat dapetin close up, mungkin buat teman-teman foto model-modelan pakai smartphone gitu kan, orang-orang pakai DSLR, kalian pakai smartphone kan, kayaknya out of the box banget ya. Oke, selanjutnya ini yang paling dicari-cari nih teman-teman, yang paling menurut aku yang paling banyak ditanyain sama teman-teman sebelumnya tentang lensa ini. Apa itu? Lensa ini tuh bisa ngasilin bokeh apa enggak sih? Menurut aku lensa ini tuh bisa ngasilin gambar yang bokeh, yang ngeblur di belakangnya. Tapi itu hasil ngeblurnya itu kalian jangan samain sama kamera DSLR atau kamera mirrorless ya. Yang pastinya ngeblurnya nggak akan sengeblur kamera DSLR atau kamera mirrorless tanpa software tambahan.
Jadi untuk hasil foto biasa menggunakan smartphone, mode kamera foto biasa, ngefoto orang, backgroundnya tuh bisa ngeblur, tapi nggak akan se-ngeblur kalau kita pakai kamera mirrorless. Nah, untuk sampel foto ini coba kalian lihat hasil foto ini teman-teman. Nah, kalian lihat foto ini, kalau kita lihat sekilas hasil fotonya itu nggak terlalu ngeblur ya bagian belakangnya ini ya. Tapi kalau ini coba aku zoom, nih aku zoom gambarnya nih, kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini tuh hasil gambarnya tuh di bagian belakangnya tuh ada kayak ngeblur halus gitu kan. Nah, kurang lebih hasil dari lensa 85mm itu akan se-ngeblur ini. Nah, biasanya nih kalau misalnya aku foto pakai smartphone terus pengen ngasilin foto yang jauh lebih ngeblur, aku tuh pakai software editing nih teman-teman buat ngasilin foto yang jauh lebih ngeblur. Kalau misalnya kalian pengen lihat hasil fotonya itu kayak begini, aku kasih lihat bocorannya ya. Nih, kalian lihat hasil foto setelah aku edit menggunakan software yang aku bakal share nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan, kalian harus subscribe biar kalian bisa tahu workflow-nya setelah foto, editing, sampai ke finishing ini gimana. Oke, hasil fotonya bakal jadi kayak begini. Tada, gimana? Kelihatan jauh banget ya. Sebelumnya tuh hasilnya seperti ini, setelah diedit hasilnya menjadi seperti ini. Gimana? Kira-kira oke nggak sih? Butuh nggak kalau misalnya aku share tutorialnya buat teman di sini? Kalau misalnya butuh, tolong di komentar di bawah ya, biar sekalian aku siapin materinya buat teman-teman. Kalau tadi kita ngebahas tentang kelebihan dan kelebihan dari lensa 85mm ini, sekarang kita mau ngebahas tentang kekurangan dari lensa 85mm ini. Oke, kekurangan pertama dari lensa ini adalah lensa ini tuh cukup berat nih teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai iPhone 5s atau kamera-kamera kecil kayak apa, Samsung J atau handphone kecil ya pokoknya, kalau kalian pasangin lensa ini tuh kalian bakal lebih timpang pegangannya tuh, lebih berat ke kiri gitu. Menurut aku ini terlalu berat sih. Itu kekurangan pertama. Terus selanjutnya kekurangan kedua ini nih. Ini benar-benar kelihatan banget sih kalau kalian lihat di sini. Lensa ini tuh mempunyai moncong dari kaca yang terlalu panjang nih. Jadi resikonya adalah lensa ini kalau mempunyai moncong yang terlalu panjang itu di lapisan kacanya ini, itu benar-benar resiko kegoresnya tuh jauh lebih banyak. Karena lensa ini moncongnya lebih panjang ini, jadi kayak nggak ada filter yang bisa nutup atau jaga lensa ini dari goresan. Oke, kekurangan selanjutnya dari lensa ini adalah karena lensa ini tuh moncongnya panjang ya, jadi dia itu ngehasilin lens flare yang menurut aku kurang bisa dikontrol, atau bisa dibilang susah dikontrol. Nah, kalau misalnya kalian lihat gambar ini, aku kasih lihat ke teman-teman semua. Kalau misalnya kalian lihat gambar ini tuh, kalian lihat deh, ini lens flare-nya itu menurut aku terlalu tebel di foto ini. Terus di foto yang ini, kalian lihat juga foto kedua. Coba kalian lihat gambar yang kedua ini, lens flare-nya itu menghasilin gambar yang menurut aku mengganggu kualitas warna dari fotonya. Kayak yang aku bilang di awal tadi nih, kalau misalnya kalian pakai lensa ini nih, itu kalian nggak boleh ngelawan cahaya atau di tempat yang cahayanya terlalu banyak. Karena kalau misalnya kalian itu menggunakan lensa ini di tempat yang terlalu banyak cahaya atau ngelawan matahari, itu lens flare-nya itu kayaknya akan ngehasilin gambar yang mengganggu hasil foto. Kayak gitu. Itu sangat aku sayangkan sih dari lensa ini. Kemarin tuh aku coba ngakalin pakai lens hood dari kamera mirrorless. Sayangnya untuk diameter lensa ini tuh susah banget dicarinya. Aku dapat yang 49mm tapi kendor gitu kan. Mungkin ini sekitar 50 atau 50,5. Kayaknya gitu sih. Jadi beda-beda tipis dari ukuran 49mm. Aku cari-cari di marketplace juga nggak nemu. Jadi kalau misalnya nemu itu sebenarnya aku kemarin coba pakai karton ditutupin begitu. Sebenarnya kalau misalnya ada lens hood yang buat nutupin lensa ini tuh benar-benar yang ngebantu banget gitu loh. Lens flare-nya jadi kehalang. Efeknya kalau misalnya lens flare-nya kehalang itu hasil fotonya jadi bagus banget menurut aku ya.
Nah, karena ada kelemahan dari lens flare ini, menurut aku hasil gambarnya itu jadi kayak agak terganggu. Tapi lain cerita ya sama teman-teman yang pecinta lens flare. Ada lens flare kayak begitu, mungkin bakal kelihatan, wah ini oke juga nih, unik juga nih. Buat teman-teman yang pengen cari tahu tentang smartphone fotografi lainnya, kalian bisa ngecek di video-videoku yang lain. Siapa tahu di video-video itu kalian bisa nemuin something yang berguna, sesuatu yang bisa menginspirasi teman-teman buat belajar fotografi smartphone lebih lanjut. Like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman video ini supaya kita bisa sharing bareng, kita bisa belajar bareng tentang smartphone fotografi. Thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu di next video.